Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua kita semua mendapatkan keberkahan, sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Kebetulan hari ini hari ke berapa Ustaz? Insyaallah hari ke-16. Ya, hari ke-16 di bulan suci Ramadan tahun 2023. Nah, channel Kifli Official 123 kami ingin berbincang-bincang kepada Ustaz Hairul. Ya, kebetulan dia ini dari Goa, Sulawesi Selatan. Ya, langsung saja, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berpuasa pada bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang begitu banyak keberkahan, keutamaan pada bulan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan ialah bulan Ramadan tadi sempat di awal tadi, yaitu bulan yang penuh berkah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru ramadhana syahrun mubarakun." Jadi artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Jadi kaum muslimin, jamaah dimanapun kalian berada, berkah artinya adalah zidayatul khair atau bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang meningkat. Kita lihat Ramadan memang penuh keberkahan, meningkatkan omset para pedagang dan pengusaha, serta bahkan ada kebiasaan-kebiasaan bagi kita, yaitu ada yang dinamakan THR bagi karyawan-karyawan perusahaan. Kemudian mungkin ada bagian dari keberkahan bulan Ramadan adalah contohnya kami sebagai perantau ada yang namanya bonus. Kalau di ladang kami ini ada yang mendapatkan bonus di ladang ini. Itulah salah satu bukti keberkahan bulan Ramadan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua adalah diwajibkannya berpuasa pada bulan ini. Kemudian tujuan kita berpuasa adalah agar kita bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi keutamaan bulan Ramadan adalah kita pada bulan ini diturunkan keberkahan, kemudian diwajibkan berpuasa pada bulan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah jadi bulan ini kita dididik menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya begitu. Ya, sekian ya. Itulah tadi penjelasan dari pembahasan dari Ustaz Khairul kita ini tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, jadi begini Ustaz, ini kan masalah tadi keutamaan bulan suci Ramadan. Selain apa yang kita jelaskan tadi, seperti mendapatkan bonus THR kan, ya bagi karyawan, bagi orang yang pekerja. Nah, kira-kira bonus apa lagi yang kita dapatkan dari Allah itu di bulan suci Ramadan? Insyaallah. Jadi bonus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu salah satunya ataupun diantaranya ialah kita dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa yang telah lalu, misalkan 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Ada syarat sesuai dengan sabda Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambi. Kurang lebih begitulah dalilnya. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah tadi bahwa hamba Allah ini akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dengan syarat benar-benar untuk beriman atau kepada Allah lebih mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa bagi yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kalau kita ingin dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu, maka sebagaimana penjelasan dari Ustaz tadi, bahwa haruslah benar-benar iman, benar-benar mengharap ridho dari Allah. Mungkin bisa juga bahwa kita berpuasa harus semata-mata ikhlas karena Allah. Begitu kan Ustaz? Insyaallah demikian. Jadi itu yang tadi pertama. Kemudian boleh lagi bertanya Ustaz? Insyaallah. Ya, boleh. Ini mengenai tentang bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal dia mampu, tapi dia tidak mau puasa sebab dia bekerja demi istri dan anaknya. Bagaimana kira-kira pendapat Ustaz? Ya, alhamdulillah, saya belum mengetahui dalilnya karena sebab saya tapi kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, karena salah satu tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan adalah untuk atau dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, berarti orang ini artinya keluar dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala, untuk dididik untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi berarti ini bagi orang yang bekerja. Tapi kecuali kalau sekarang kan kita perantau, bagaimana perantau itu? Perantau karena alasan dengan kewajiban, ya sebenarnya sih saya rasa berpuasa itu lebih penting Ustaz. Sebab saya pikir kewajiban kepada anak ataupun istri kan
itu kalau saya mengambil dasar dari hablum minallah wa hablum minan nas. Iya. Perbaiki dulu hubungan kepada Allah, kemudian memperbaiki baru kepada manusia, hablum minan nas. Jadi artinya boleh mencari rezeki, tapi jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan puasa Ramadan ini kita harus berpuasa. Jadi artinya intinya sebaiknya orang-orang yang seperti itu sebaiknya harus merubah agar tahun kedepannya atau hari esok harus berpuasa, sebab kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan kita tidak berpuasa kita keluar dari Islam karena salah satu rukun Islam. Ya, sekian. Ya, makasih Ustaz dari penjelasan. Nah, itulah tadi bahwa jadi orang yang tidak berpuasa itu wajib mengqada puasanya. Nah, mengenai tentang masalah orang yang bekerja, terutama yang bagi perantau di negeri orang, dia sibuk bekerja terus, bahkan kewajiban untuk berpuasa dia tidak berpuasa. Nah, apa yang dicakap oleh Ustaz Hairul tadi bahwa seharusnya kita utamakan kewajiban kita. Nah, padahal ini Ustaz, kewajiban kan istri, kewajiban juga menafkahi. Iya, sama-sama puasa juga kewajiban, puasa. Nah, kira-kira yang mana ini lebih diutamakan ini? Yang kalau menurut saya lah pribadi saya utamakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun itu tetap kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kewajiban kepada istri kan bisa contohnya bisa selang-siling. Contohnya kita manfaatkan pada bulan ini, karena sebab kenapa pada bulan ini, bulan Ramadan ini belum tentu kita dapat pada tahun berikutnya. Iya, Bang. Jadi itu bahwa yang mana utamakan ini sama-sama kewajiban. Nah, Ustaz tadi bilang utamakan kewajiban kepada Allah, maksudnya puasa. Ya, artinya walaupun kita bekerja harus berpuasa juga. Nah, misalkan kita bekerja keras, tapi di luar bulan Ramadan, tapi pada saat di bulan Ramadan jangan terlalu bekerja keras, seakan kita ingin meraih untuk dunia saja, sehingga melupakan akhirat. Akhirat. Terima kasih kepada Ustaz untuk menjelaskan mengenai hal itu tadi, seperti keutamaan bulan suci Ramadan, mengenai puasa di bulan suci Ramadan. Ya, semoga bermanfaat ilmunya Ustaz. Insyaallah, amin. Kami ini juga masih belajar. Ya, sama-sama. Kami pun masih belajar. Kita sama-sama belajar. Tapi apabila ada salah ucap, boleh di komentar di bawah ini, atau boleh bertanya di bawah komentar. Insyaallah. Kalau bertanya saja, insyaallah ada Ustaz akan menjawabnya. Oke, terima kasih. Alamin. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فؤاد شغوف إلى